Coba. Ngerekam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saudari muslimah, kembali lagi kita dalam kelas bahasa Korea. Eh, Entah masih ingat atau tidak, di pertemuan terakhir kita membahas bagaimana membuat kalimat bahasa Korea, tetapi kalimatnya kalimat tunggal. Nah, kali ini kita akan memperlebar menjadi kalimat majemuk. Jadi kalimat majemuk itu adalah kalimat yang mana subjek yang sama atau subjek yang berbeda itu digabungkan, jadi subjek nanti dengan dua kalimat, entah itu dengan subjek yang sama atau dengan subjek yang berbeda, digabungkan menjadi satu menggunakan konjungsi kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, apa namanya, di sini kita akan belajar eh, apa namanya, bagaimana kalimat majemuk atau dua kalimat tadi dengan subjek yang sama atau yang berbeda dalam bahasa Korea digabungkan menggunakan sebutannya bukan konjungsi, karena berbeda antara konjungsi dengan akhiran penghubung. Jadi Korea itu sebenarnya walaupun fungsinya sama untuk menggabungkan dua kalimat, tetapi istilahnya akan berbeda karena karakteristiknya berbeda gitu. Walaupun memiliki fungsi yang sama, tetapi karakteristiknya berbeda sehingga akhirnya penamaan atau definisinya pun berbeda gitu. Baik, kita masuk saja. eh Kok nggak bergerak ya? Oh iya nih. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kalimat majemuk adalah kalimat yang mana dua kalimat digabungkan menjadi satu, entah itu dengan subjek yang berbeda atau subjek yang sama gitu loh. Dan biasanya kalimat tersebut disambung dengan eh, konjungsi. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya konjungsi, conjunction. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, nah di sini ada 5 konjungsi kurang lebih yang ada dalam bahasa Indonesia. Contohnya konjungsi koordinatif, sebutannya konjungsi koordinatif ini berarti konjungsi yang memang tidak berlawanan. Jadi menyambungkan hal yang sama, menyambungkan tindakan yang memiliki kemiripan di kalimat satu dan kalimat dua gitu. Jadi biasanya nanti kalimat satu kalimat duanya itu berubah istilahnya menjadi klausa. Jadi jadi kayak belajar bahasa Indonesia ya ini ya. Tapi emang benar teman-teman. Jadi kalau seandainya kita kuat di bahasa Indonesia, itu belajar bahasa asing apapun kita akan kuat gitu loh. Akan bagus gitu, akan lebih cepat karena menguasai grammarnya gitu. Jadi ada konjungsi koordinatif yang disambung dengan dan atau tetapi melainkan padahal, sedangkan ini adalah konjungsi yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang memang karakteristiknya sejajar atau mirip. Misalnya kalau Ibu Isti makan nasi, berarti tindakannya itu yang mirip. Dan Mutia makan, Mutia main apa gitu. Jadi menghubungkan dua tindakan yang sebenarnya eh, sama gitu, tapi tidak saling mempengaruhi gitu ya, teman-teman. Jadi kalau mempengaruhi tadi, kalau nanti saling mempengaruhi itu disebutnya dengan eh enggak. Jadi kalau saling mempengaruhi itu berarti kalimatnya disambung dengan konjungsi subordinatif seperti karena, jika, supaya dan sebagainya. Jadi karenanya ini menjadi klausa bawaan, bukan klausa utama, dan ini menjadi penyebab dari eh, klausa utama gitu. Jadi klausa utamanya seperti itu. Lalu ada konjungsi korelatif gitu. Baik maupun tidak. Jadi nanti kita akan membuat kalimat menggunakan konjungsi-konjungsi ini gitu ya. Apa namanya, kita akan kalimatnya sudah saya sediakan. Bagaimana sih untuk membuat kalimat eh, majemuk menggunakan kata sambung atau konjungsi karena gitu maupun tidak hanya gitu ya. Lalu sampai juga nanti kita pada kalimat menyambungkan kalimat, tetapi tetap dua kalimat, cuman dia membutuhkan konjungsi antar kalimat seperti oleh karena itu. Dengan demikian, bagaimana sih kita membuat kalimat bahasa Korea menggunakan konjungsi antar kalimat. Jadi tetap dua kalimat, tapi karena saling berkaitan, maka perlu disambung, perlu ada eh, penyambungnya gitu sehingga nanti kalimat yang awal dan kalimat yang belakang itu saling memiliki keterkaitan.
Lalu ada juga konjungsi antar paragraf seperti selain itu, lebih lanjut, isi lain dan sebagainya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi Ibu-ibu, teman-teman muslimah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia untuk membuat kalimat majemuk, dua kalimat yang dijadikan satu atau dua kalimat yang tetap jadi dua tetapi ingin disambungkan karena saling berkaitan, kita kan biasa pakai konjungsi kalimat. Kalau dalam bahasa Korea itu sebutannya bukan konjungsi kalimat gitu. Kenapa? Karena konjungsi itu ciri-cirinya sebuah kata, sebuah kata. Dan dia itu berdiri sendiri. Dia itu bisa dispasikan. Nah, itu yang disebut dengan konjungsi seperti dan atau tetapi melainkan padahal dan sedangkan. Nah, karena walaupun artinya sama, dalam artian maknanya sama. Jadi masih punya kesepadanan dengan bahasa Indonesia. Seperti kalau misalnya kita lihat dan di sini, dalam bahasa Korea itu bisa go, memang artinya sama. Maknanya sama, tetapi implementasinya berbeda gitu. Jadi apa namanya, karena implementasinya berbeda dan tidak bisa berdiri sendiri si akhiran-akhiran penghubung ini, teman-teman, maka disebutnya bukan konjungsi dalam bahasa Korea, melainkan akhiran. Kenapa disebut akhiran? Karena dia menempel dengan nanti kata dasarnya. Sementara kalau bahasa Indonesia kan dia berdiri kan, sebelum dan sesudah dan itu pasti ada spasi, karena itu karakteristik dari sebuah kata. Nah, ketika karakteristik seperti itu disebut dengan konjungsi. Sementara kalau misalnya apa namanya, kenapa disebut akhiran? Karena dia harus menempel dengan kata dasarnya. Dia tidak bisa diri sendiri. Ya, nanti disebut juga bahwa konjungsi itu merupakan kata benda apa namanya mandiri, sementara kalau bahasa Korea ini tidak disebut dengan kata mandiri. Jadi dia selalu bergantung. Dalam bahasa Korea disebutnya dengan omi. Nah, berdasarkan karakteristik seperti ini, bahasa Korea juga memiliki apa ada 5 ya, teman-teman. Jadi eh, namun untuk 1 sampai 3 itu masih disebut akhiran penghubung, akhiran penghubung, akhiran penghubung. Kenapa? Karena dia itu masih menempel dengan kata dasarnya. Gitu. Sementara nomor 4 dan nomor 5 itu disebut adverbia karena dia sudah terpisah. Karena kalimat satu, misalnya, saya lapar titik, oleh karena itu saya makan. Nah, karena posisi oleh karenanya itu terpisah sendiri, tidak berada di dalam satu kata dan tidak menempel dengan kata dasarnya, maka disebut dengan adverbia gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ini disebut tetap konjungsi, tapi sebutannya konjungsi antar kalimat, sementara dalam bahasa Korea disebut dengan adverbia. Berbeda, walaupun maknanya sepadan, tetapi karena karakteristik implementasinya berbeda, maka istilah linguistiknya pun berbeda, teman-teman. Jadi kita akan buat kalimat-kalimat dari apa namanya, akhiran penghubung koordinatif seperti go jam. Jadi nanti bagaimana ada kalimat ada dannya, kita bisa nanti apa namanya membuat kalimatnya menggunakan akhiran penghubungnya go seperti itu. Lalu misalnya ada kalimat yang ada kata sedangkannya, maka nanti kita akan buat dari nendedo seperti itu. Jadi di sini kita secara tidak langsung belajar bagaimana sih ketika ada satu kalimat apa namanya, di dalamnya ada kata dan, tetapi, melainkan, sedangkan, itu dalam bahasa Koreanya kita bisa menggunakan tata bahasa yang mana? Kita bisa menggunakan akhiran penghubung yang bagaimana? Nanti kita sama-sama buat di sini. Dan secara tidak langsung jika ada kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia lalu kita ingin buat dalam bahasa Korea, maka itu disebut dengan kalimat menjebuk gitu karena sudah dihubungkan oleh akhiran penghubung. Ntar dulu. Oh, nggak jelas. Oh, ini. Baik, ini kurang lebih sudah saya kasih warna berbeda lagi sehingga nanti teman-teman muslimah di sini bisa tahu dan itu sepadan dengan apa sih dalam bahasa Korea, atau tetapi, melainkan, padahal, sedangkan itu sepadan dengan apa dalam bahasa Korea. Kalau teman-teman muslimah lihat di sini, dan itu kita bisa pakai apa dalam bahasa Koreanya, teman-teman? Dan itu bisa kita pakai apa dengan apa, teman-teman? Dan mana nih? Hmm. Go.
Ibu Ibu Isti aja nih jawab. Ibu Isti mah udah ahli, jangan disuruh jawab. Coba ini Mbak Diana nih. Oke, saya tahu nih Mbak Diana mana nih. Mbak Lady Diana. Oke, langsung saja ya. Khawatir saya menunggu jawaban teman-teman muslimah di sini nanti tahu-tahu 10 menit berlalu. Karena 1 jam itu cepat sekali berlalunya. Baik, jadi kalau teman-teman muslimah lihat di sini, atau itu bisa atau aduh mohon maaf nih, saya kayak terbalik ngasihnya. Tapi di belakang nanti lebih teratur. Jadi apa nih? Penghubung sen siap. Hah? Jadi kalau dan ini nanti misalnya kita mau membuat kalimat menggunakan dan nih. Nah, membuat kalimat bahasa Korea tetapi ada pasti kan kalau kita buat kalimat dari bahasa Indonesia dulu dong, teman-teman dong, ya kan? Karena memang bahasa ibu kita kan bahasa Indonesia. Dan itu sepadan dengan go dalam bahasa Korea. Jadi ketika nanti teman-teman mau menulis membuat kalimat, ternyata ada kata dannya, silakan gunakan go. Kalau atau silakan gunakan gona. Kalau tetapi silakan gunakan iga anira. Eh, Saman maaf. Tetapi itu jiman, melainkan itu iga anira. Padahal itu nendedo misalnya. Eh, apa namanya? Kenapa sih dia tidak mau kuliah padahal ada uang seperti itu. Nah, kata padahalnya teman-teman boleh pakai nandedo di sini. Nah, sedangkan itu teman-teman bisa menggunakan nanbanmyeon. Kita masuk ke di sini konjungsi ya, konjungsi yang ini subordinatif dalam arti ini disebut dengan majemuk, tapi subordinatif kenapa? Karena ada kaitannya teman-teman. Sementara kalau yang apa namanya yang ini nih konjungsi koordinatif dia itu berdiri sendiri gitu loh ya Rob. Jadi contohnya kayak karena kita boleh pakai aoso jika kita pakai emyeon supaya kita pakai dorok meskipun atau walaupun itu teman-teman boleh pakai aos sama bulgohaku atau nendedo juga tidak apa-apa. Cuman nanti saya jelaskan di belakang lagi bedanya aos sama bulgohado dengan nendedo itu apa. Sama bulgohaku itu lebih kepada dipakai ketika situasi yang formal saja teman-teman atau bahasa tulis. Lalu di sini ada sejak pakai en huruf sebelum itu kicane, setelah itu pakai enien hue gitu ya. Lalu juga ada tidak hanya tetapi, sebenarnya tidak hanya tetapi bukan hanya tetapi sama juga ya Rebun di sini pakai elpunan anira. Cuma nanti dibedakan di sini kalau pakai kata kerja bagaimana, kalau pakai kata benda gimana, kata sifat bagaimana. Selanjutnya di sini oleh karena itu ada kreso, dengan demikian itu taraso, akan tetapi itu hajiman, selain itu ketaka, sebaliknya tesin, bahkan itu sinjio, kemudian itu kudalme. Lalu masuk lagi ke apa namanya adverbia penghubung lainnya, yakni selain itu Tuhan, lebih lanjut itu tonaga, di sisi lain itu banmyeone, oleh sebab itu taraso. Nanti taraso sama kereso saya jelaskan perbedaannya ketika kita membuat kalimatnya. Kok nggak bergerak sih? Oke. Baik, kita coba terjemahkan pakai sekarang yang konjungsi bahasa Korea untuk konjungsi koordinatif ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia konjungsi koordinatif, kalau di dalam bahasa Korea sebutannya akhiran penghubung koordinatif. Dari koordinatifnya sama, disebut dengan eh, deng deng yongjol omi. Oke, langsung saja ya. Saya mencuci baju dan adik membersihkan kamar. Cuci dong. Fatur, fatur. Maaf ya teman-teman ya. Aduh, 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 aduh. Maaf ya, ya Bapak, ibu-ibu ya. Iki, wiroci. Saya mencuci baju dan adik bersihkan kamar. Di sini kita coba terjemahkannya seperti ini. Jadi, teman-teman, kan kita sudah pernah belajar. Jadi, membuat kalimat majemuk itu sebenarnya hanya membuat 2 kalimat saja gitu. Dan teman-teman masih ingat kan kita tuh bikin kalimat tunggal itu yang harus diterjemahkan subjek dulu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sayanya subjek ya teman-teman ya. Ini subjek, mencucinya
predikat, lalu bajunya adalah objek. Ini kan punya bahasa Indonesia kan teman-teman ya. Nah, berarti kalau dalam bahasa Korea jadinya apa? Selalu SOP gitu ya. Selalu SOP. Nah, ini kalimat yang pertama saya mencuci baju, kalimat yang kedua adik membersihkan kamar, berarti di kalimat pertama itu tetap menjadi SOP, di kalimat kedua pun menjadi SOP. Sehingga kita terjemahkan dulu. Jadi sebentar ibu-ibu. Maaf. Nih. Oke, jadi berarti di kalimat ini nanti antara SOP yang pertama dengan SOP ini kita sambungkan dengan si dannya itu. Oke, berarti kita coba ya Bapak Ibu. Saya biasa ngomong Bapak Ibu jadi keluarnya Bapak Ibu mulu, Bapak Ibu mulu. Teman-teman kita coba ya. Berarti sayanya itu kancong, apa habis itu bajunya itu out, lalu mencucinya apa? Ini kalau diterjemahkan satu-satu ya, ibu-ibu, ibu-ibu muslimah, mencuci itu sebenarnya bisa sita. Tapi ada satu istilah yang paling sering digunakan bahwa mencuci baju itu adalah pale. Jadi palenya itu artinya cuciannya. Ya, palenya itu cuciannya, lalu hadanya itu mencucir. Jadi pale itu sebutannya cucian. Kalau cucian berarti kan baju ya, Rebun. Ini kita menyebut baju juga kan istilahnya untuk ya untuk semua ya, entah atasan, entah bawahan, entah kaos, entah kemeja, entah apa pokoknya baju gitu kan. Nah, ini bisa diartikan dengan si palenya. Ini kita pakainya menjadi hadanya gitu. Nah, oke. Berarti kita terjemahkan dulu. Jo-nya jangan lupa karena dia itu apa namanya subjek. Masih ingat ya bahwa kalau subjek itu ditambahkan nen, lalu habis itu palenya baru hadanya. Nah, karena si palenya ini adalah objek, maka kita perlu penambahan partikel objek yang nih chonen palerer hada seperti itu. Nah, baru kan kita sambungkan dengan dan. Dannya tadi saya bilang apa teman-teman? Go ya. Go. Nah, berarti ciri 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 ciri-ciri akhiran ciri bukan ciri-ciri. Cara menempelkan akhiran penghubung itu adalah kata dasar dibuang danya itu udah wajib ya Rebun. Jadi selalu ingat bahwa bahasa Korea adalah bahasa inflection. Infleksi itu adalah di mana kata dasarnya itu, kata dasar stemnya itu harus dipasang. Jadi kata dasar stem itu adalah kata dasar yang dibuang danya. Jadi kata dasar dibuang danya baru bisa ditempelkan. Jadi ini ilmu wajibnya. Apapun itu karena bahasa Korea itu kata kerja, kata sifat pasti semuanya pakai da. Dan ketika kita harus pasangkan dia dengan rumus apapun, dengan akhiran penghubung apapun, itu wajib danya dibuang dulu. Gitu. Kenapa? Karena semua kata kerja dan kata sifat bahasa Korea itu diakhiri dengan da. Gitu. Jadi ketika harus ditambahkan dengan tata bahasa, salah satunya adalah akhiran penghubung, maka danya harus dibuang menjadi hak kan ya teman-teman ya. Kata dasar dibuang, daknya ditambah go seperti ini. Nah, kebetulan teman-teman perlu diingat lagi bahwa akhiran penghubung itu selalu berubah-ubah. Patokannya ketika dibuang danya itu berakhiran konsonan kah, berakhiran vokal kah? Itu yang pertama. Yang kedua, berakhiran vokal apakah? eh, baru dipasangkan. Jadi selalu dia prosesnya seperti itu. Setelah dibuang danya, ketika berakhiran konsonan pakaikan ini. Ketika berakhiran vokal pakaikan ini. Atau yang kedua adalah ketika berakhiran vokal ini, maka pakaikan itu. Setelah berakhiran vokal ini, maka pakaikan akhirannya yang itu. Ketika berakhiran H, pakaikan menjadi heo seperti itu. Terlalu dihafal mati, maka gampang belajar bahasa Korea ya Rabun. Karena memang prosesnya selalu itu, proses grammarnya mereka seperti itu. Nah, kebetulan si Go ini, teman-teman, dia itu tidak apa namanya tidak berpengaruh. Jadi
Yang perlu diingat adalah, sekali lagi, saya ulang, proses proses kamanyo, proses pelekatan itu ada 3 jenis. 3 jenis proses pelekatan kata dasar dengan akhiran atau tata bahasa. Kita sebutnya seperti itu aja teman-teman biar lebih mudah. Karena ini pasti kayak gini prosesnya ya. Proses kata dasar ini biasanya kata kerja atau kata sifat. Karena yang menempel dengan akhiran dengan tata bahasa itu umumnya adalah kata kerja dan kata sifat. Yang pertama adalah satu, eh, tanpa mempertimbangkan konsonan dan vokal. Yang kedua, yang kedua adalah mempertimbangkan berakhiran berakhiran konsonankah, berakhiran vokalkah. Yang ketiga, hanya mempertimbangkan yang berakhiran hanya mempertimbangkan akhiran vokal. Nah, ini udah pasti default, teman-teman. Jadi, misalnya vokal OA pakainya apa gitu. Pakainya bla 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 biasanya nanti karena beda-beda biasanya ayo oyo seperti itu ya. Kalau vokal selain OA tambahnya bla 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 bla. Lalu suku kata H jadinya pasti he gitu loh. Kan yang ada hada-hada kongbu hada sarang hada bab hingbok hada kipo hada selpo hada keket hada congso hada yang ada hada-hadanya itu udah pasti nanti jadinya he gitu. Setelah dibuang saja langsung saja menjadikan he seperti itu. Nah, kebetulan si Go ini tidak mempertimbangkan. Teman-teman boleh diingat juga dari sekarang ketika tata bahasanya itu diawali dengan huruf G atau huruf D, dia tidak mempertimbangkan konsonan dan vokal. Contohnya apa ya Rabun? Daga itu kan ya, go gitu. Terus apalagi ya gicone, nanti kita akan belajar sebelum itu dalam bahasa Koreanya adalah mo gicone. Ketika kata bahasanya atau akhiran penghubungnya itu diawali dengan huruf giok, umumnya tidak mempertimbangkan konsonan dan vokal, langsung saja dibuang dannya langsung tempelkan go. Tapi ketika dia misalnya diawali dengan huruf N, nah itu tuh ya Rabun harus dipertimbangkan. Apakah dia berakhir konsonan atau vokal. Nah, biasanya kalau akhiran-akhirannya itu diawali dengan vokal seperti aoyo, at osoyo, at otdoni, gitu, yang ada a-nya, nah itu biasanya mempertimbangkan apakah kata kerja atau kata sifat setelah dibuang dannya berakhiran vokal oa, maka pakainya a gitu. Ketika bukan itu, maka pakainya o. Ketika suku katanya h, maka pakainya seperti itu. Nah, seperti si Go ini kan tadi kita ambil proses yang pertama ya teman-teman. Jadi kita langsung saja setelah dibuang dannya, maka dia langsung tambahkan Hago. Kalimat keduanya apa teman-teman? Adik membersihkan kamar. Nah, di sini subjeknya kebetulan berbeda ya. Berarti adiknya, yang kedua apa tadi? 동생, Adik membersihkan kamar menjadi berarti eh, adik kamar membersihkan ya. Oke, adiknya apa? 동생, Dongseng. Nah, lalu saya ingin tekankan lagi di sini teman-teman. Ketika di dalam satu kalimat dihubungkan dengan akhiran penghubung, maka subjek keduanya itu tidak pernah diperbolehkan menggunakan iga. Dia pasti harus pakai enen. Gitu ya, Rebun. Jadi selalu yang kedua itu karena akhirnya menjadi pembanding. Sehingga subjek yang kedua itu selalu harus dipakaikan yang enen. 저는 발레를 하고 동생은 kamar apa ya Rebun? Bang ya, bang. Lalu kita pakai apa nih? Partikel subjeknya apa?
Pakai el kah atau re kah? Pakai apa dong? Hmm. Pakai, ya. Banget. Membersihkan apa? Chongso hada. Nah, ini juga sama ya, Rebun. Bahasa Korea itu tidak sesimpel hanya menerjemahkan kata-kata saja, tidak. Akhirnya pun harus ditutup lagi dengan akhiran apa, teman-teman? Akhiran kalimat yang adalah AO. Yo, Rebun masih ingat kan akhiran AOYO itu gimana? Ya, ini adalah jenis proses pelekatan kata dasar dengan akhiran yang ketiga, teman-teman. Ketika dia berakhiran OA, pakainya ayo kan? Ketika selain OA, pakainya oyo. Kalau kalau hada, jadinya langsung heo gitu. Berarti kan ada congso hada, jadinya langsung heo. Ini sudah jadi ya, 저는 빨래를 하고 동생은 방을 청소해요. Ini yang sudah jadinya, teman-teman. Ting. Ya, keluar ya. Ting. Oke. Di kalimat-kalimat selanjutnya saya akan apa namanya menandakan subjek itu dengan warna biru, lalu kata kerjanya dengan warna hijau, objeknya dengan warna biru. Birunya biru apa ini ya? Ini apa ya sebutannya? Pokoknya ini biru terang. Mana sih sebentar? Ini kelikannya mana sih ini? Aduh, deh. Birunya biru terang. Kalau yang objeknya birunya biru Hanersek ya ini ya, biru langit ya. Lalu teman-teman lihat di sini kata penghubungnya saya pakainya dan, saya warnakan sama dan. Di sininya juga ya aduh belum diganti, mohon maaf ya Rabun. Punya warna warna pink harusnya ya. Nah, yang saya merah-merahkan di kalimat yang berbahasa Koreanya itu adalah tata bahasanya ya Rabun. Di luar konjungsinya ya, atau di luar akhiran penghubungnya. Jadi ketika di dalam satu kalimat nanti kan saya khawatir saya tidak bisa menjelaskan hari semua, tapi bahannya saya kasih yang sudah saya terjemahkan dari kalimat bahasa Indonesianya. Tapi teman-teman perlu tahu kenapa kok ini ditandakan merah, karena ini adalah tata bahasa yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Sehingga kalau di sini kita lihat tidak ada warna merah, di sini ada warna merah, itu menandakan bahwa tata bahasa itu hanya ada di dalam bahasa Korea. Gitu, tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Lalu ini saya warnakannya sama dengan nanti hasil terjemahannya. Jadi tadi 저는 빨래를 하고 동생은 방을 청소해요. Kita masuk ke contoh yang pakai atau. Kita pergi dengan mobil atau kita naik kereta kalau mau sampai lebih cepat. Oke, yang pertama berarti kita terjemahkan kita pergi dengan mobil. Teman-teman jangan nggak perlu ditulis lagi juga. Kayak tadi saya menerjemahkan kita itu subjeknya, pergi itu predikatnya, apa tuh apa tadi tuh saya itu subjeknya, mencucinya itu predikatnya, bajunya objeknya, nggak perlu kayak gitu lagi. Pokoknya ketika ingin membuat kalimat ini dalam bahasa Korea, maka lihat aja subjeknya saja yang di depan, yang ada paling belakang. Ini kan kita belah dulu kalimatnya ya Rebun ya. Kalimat pertama adalah kita pergi dengan mobil, kalimat yang kedua adalah kita naik kereta. Kalau mau sampai lebih cepat, gitu kan ya teman-teman ya. Nah, di sini penghubungnya adalah atau. Kebetulan subjeknya sama. Ketika subjeknya sama, teman-teman, subjek yang di kalimat bawaannya itu boleh dibuang, gitu loh. Jadi yang pertama kita harus terjemahkan adalah, bentar ya Rebun, minum, aduh, aduh, aigu, aigu. Hmm, jadi yang harus kita terjemahkan dulu adalah kita pergi dengan naik mobil. Berarti kitanya diamkan. Yang kita terjemahkan kedua adalah mobil. Yang ketiga adalah dengan. Yang keempat adalah pergi. Contoh ya, berarti kita terjemahkan kita dulu. Kitanya itu adalah Uri, lalu habis itu kita terjemahkan, kita tambahkan apa ya Rebun? Partikel subjek nen. Habis itu tadi saya bilang apa? Kalimat pertama kita pergi dengan mobil. Maka kita terjemahkan setelah kita ambil kata yang paling belakang yakni mobil. Mobil itu adalah ta.
Dengan itu, teman-teman, dengan ini termasuk tata bahasa. Dia masuk ke dalam partikel atau dosa. Dengan itu adalah, kok nggak mau berubah jetan, nggak mau berubah ini. Oh, euro. Dengan itu euro dan ro. Ketika yang menempel dengan itu adalah kata benda berakhiran konsonan pakaikan ero, pokoknya Korea itu konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Atau teman-teman mungkin kalau pernah belajar di kursus sebutnya dengan pacim ya. Kalau saya terbiasa dengan konsonan dan vokal ya walaupun justru saya tidak terbiasa dengan pacim, mungkin karena dulu saya belajarnya juga terbiasa dengan konsonan vokal gitu. Dan ini lebih ngebantu saya, kenapa? Karena ini lebih familiar dengan bahasa Indonesia sebutan konsonan dan vokal dibandingkan dengan pacim tersebut gitu loh. Pacim itu kan sebenarnya sesuatu yang diakhiri gitu loh. Tapi pacim itu, percayalah teman-teman, pacim itu adalah konsonan gitu. Tidak ada pacim itu adalah vokal. Makanya saya selalu menyimpulkan bahwa pacim itu adalah konsonan. Dan saya menggunakan kata konsonan karena lebih terbiasa saja dengan orang Indonesia gitu. Oke, berarti di sini tadi kita sudah mobil, ca, lalu dengannya ini karena ca ini berakhiran vokal, teman-teman, maka kita pakaikannya apa? Betul sekali saya yang jawab ya pun. Pakainya ca, pakainya ro. Perginya apa? Kata. Nah, kita harus tambahkan dengan si atau. Atau ini, tadi saya udah bilang ya pun ya. Atau ini tadi apa? Go. Nah, teman-teman lihat, dia itu sama dengan dan, di mana diawali dengan huruf G. Tata bahasa dalam hal ini adalah akhiran penghubung yang diawali dengan huruf G itu pasti nggak muluk-muluk, dia tuh pasti mau si kata dasar itu nanti setelah dibuang dari barangan konsonan ke barangan vokal ke pasti langsung udah minta ditempelin saja gitu. Maka dari kata ini kita langsung tambahkan gona gitu ya rebutnya gona. Gonanya sudah, maka kita lihat lagi di sini kita naik kereta kalau mau sampai lebih cepat. Nah, berarti teman-teman, kita kan tadi terjemahkannya itunya dulu kan ya, kitanya dulu kan ya. Nah, tapi karena subjeknya sama teman-teman, kalau subjeknya sama pakainya satu saja, cukup di awal saja. Cukup di awal kalimat saja. Nah, kalimat yang kedua berarti kitanya kita buang ya. Berarti kita harus ngambilnya terjemahinnya dari yang paling belakang. Apa tuh? Lebih cepat gitu ya. Lebih cepat. Nah, lebih cepatnya di sini, nah, kesok marah nih ke cemkrone. Cepatnya di sini teman-teman, eh cepat itu ada yang parda, ada yang pali. Parda ini adalah kata sifat. Pali ini adalah adverbia. Saya akan pilih yang lebih cepat. Mohon maaf. Saya akan pilih pakai yang pali. Kenapa? Karena lebih cepat di sini menerangkan si sampai. Sampai di sini adalah kata kerja. Sampainya di sini bukan sampai kaji ya, Rebun, tapi docak ada. Harusnya saya ganti tiba ya. Tapi kan bahasa Indonesia kalau ngomong kan sampai sama tiba kan sama kan. Ya teman-teman, jadi sampainya di sini artikan dengan sampainya di sini artikan dengan docak hada atau tiba ya teman-teman ya. Sebentar, aduh dulu. Camkamannya ya Rebun, dari keo. Aigo. Ngebuk taruh semuanya ya. Aduh. Bentar nih, Bat. Akhirnya sampai juga. Halo, rumahku tercinta. Oke, berarti tadi kita sudah ke lebih cepat ya teman-teman ya, lebih cepat. Saya pilih cepat, kenapa? Saya pilihnya kenapa yang pali? Karena cepatnya di sini menerangkan sampai. Menerangkan sampai. Jadi kalau misalnya sampainya saya ganti dengan tiba gitu ya, dengan tiba. Misalnya, habis itu setelah tiba apa? Tiba cepat. Berarti tiba cepat di sini, cepatnya ini bukan kata sifat, tetapi kata keterangan atau adverbia karena menerangkan si tibanya. Itu kenapa saya memilih cepatnya pakainya pali, bukannya parda. Ketika misalnya kalimatnya menjadi kereta cepat,
Nah, kereta cepat berarti cepatnya di sini adalah kata sifat karena dia menjadi predikat, teman-teman. Di sini pakai parda. Langkahnya cepat. Nah, itu juga pakai parda. Tapi kalau misalnya kereta berlari cepat, maka cepatnya di sini tidak sebagai predikat, tetapi dia sebagai adverbia. Yang menjadi predikat adalah berlari. Nah, ketika cepatnya itu datang setelah kata kerja atau predikatnya kata kerja, maka cepatnya di sini adalah pali, gitu ya. Nah, disinilah akhirnya saya pilih kenapa pali. Berarti tadi gimana teman-teman? Kan cepat ya, kan kita tadi kita akan menerjemahkan kita naik kereta kalau mau sampai lebih cepat. Tadi karena saya bilang kitanya sama, subjeknya sama, maka kita yang kita buang. Berarti lanjut kita menerjemahkannya dari yang paling belakang dulu, teman-teman. Yang paling belakang itu adalah cepat. Dan cepatnya itu bukan paroda, melainkan pali. Berarti di sini kita masukkan pali. Nah, tapi sebelum pali ada lagi kata keterangan lain atau adverbial lain, yakni adalah lebih. Kan kalau lebih itu kan bahasa Koreanya do ya, Rabun ya, do. Do ini pasti selalu datang setelah dia tuh datang do itu pasti selalu datang bersama dengan kata sifat. To palayo misalnya, do yepoyo gitu ya, do pisayo gitu ya. Kemudian do ini justru untuk menerangkan lebih menerangkan kadar dari kata sifat seperti itu. Jadi lebih cepatnya itu menjadi to pali. Setelah itu sampai. Sampai itu adalah docak hada. Nah, di sini saya kasih tanda kalau mau, karena kalau mau di sini adalah rumus, teman-teman. Ini juga termasuk eh, karakteristik, enggak ya. Jadi, kalau mau di sini adalah tata bahasa, teman-teman. Tapi si kalau mau ini bukan termasuk akhiran penghubung. Dia itu lebih kepada tata bahasa atau sebutan tata bahasa yang masuk ke dalam klasifikasi ekspresi gitu teman-teman. Dan itu dalam bahasa Korea disebutnya dengan pyeonhyun seperti itu. Maka kalau mau ini juga dalam bahasa Korea merupakan rumus ya teman-teman atau tata bahasa. Nah, tata bahasa yang maknanya sepadan dengan kalau mau itu adalah euryomyeon. Euryomyeon. Euryomyeon kalau berakhiran konsonan, ryomyeon kalau berakhiran vokal, seperti itu. Nah, berarti kita harus menempelkan si ryomyeon ini dengan kalau mau. Maka kata si sampainya ini harus tempelkan dengan kalau mau. Saya sudah bilang ya teman-teman, sebuah kata dasar, kata kerja dan kata sifat ketika ditambahkan, ketika dilekatkan dengan tata bahasa, maka dia harus dibuang dulu danya. Dan setelah dibuang danya itu disebut dengan kata kerja stem, baru dimasukkan dengan rumusnya. Nah, setelah kita buang danya itu, docak haknya itu merupakan bukan haknya itu diakhiri dengan vokal, maka kita harus pakainya si ryomyeon bukan ryomyeon. Kalau misalnya kalau mau makan kan menjadi makan. Kalau mau ya teman-teman ya makannya itu mokta dibuang danya menjadi mok baru ditambahkan kalau mau. Nah kalau maunya ini kita mau pakai yang eryamyeon atau yang ryamyeon. Karena dia berakhiran konsonan maka pakaikan eryamyeon seperti itu. Nah kalau docak kan kalau mau sampai. Sampai kalau mau. Maka sampainya docak hada dibuang danya tinggal docak ha berakhiran vokal. Kita pakaikan yang mana? Betul sekali pakaikan yang ryomyeon. Maka di sini docak ha ryomyeon gitu. Lanjutnya apa? Kereta. Kereta apa? Gica, gica. Nah, karena gica ini adalah objek, teman-teman, saya tadi sudah bilang ya, yang saya kasih warna biru biru seperti ini adalah objek. Gicare naiknya apa ya, Rabun? Tada. Bolehkah diakhiri tada? Tidak boleh. Karena sudah kalimat, maka kita butuh akhiran kalimat yang adalah a, o, yo menjadi ta, yo. Seperti itu. Ini adalah proses pembuatan kalimatnya. Kurang lebih mirip lah ya dengan proses penerjemahan lah ya teman-teman ya. Dan ini adalah yang sudah jadinya. Tara. 우리는 자러 가거나
Di sini saya pakai gonanya itu warnanya beda ya teman-teman. Saya ganti dulu ya, biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Oh, igo enggak? Oh, isekari guna. Terus ini saya ganti pink dulu ya. Pink. Oh, melainkannya ternyata warna hijau. 잠시만요. Oke, 이렇게 하면 되겠네요. Hmm. Oke, semoga ngerti ya. Berikutnya kita lihat dia sangat pandai, tetapi ini juga sama teman-teman ya. eh ini sudah bentuk jadinya karena sama-sama karena subjeknya sama yakni dia teman-teman cukup pakai satu saja di awal. Jadi dia sangat pandainya saja teman-teman. Yang keduanya yang anak klausanya ini atau anak kalimatnya ini tidak usah dibuang saja dianya karena subjeknya sama. Jadi kalau bahasa Indonesia memang sangat kental dengan penggunaan subjek, tapi dalam bahasa Korea kebalikannya sering sekali menghilangkan subjek ketika yang berbicara dan yang mendengar sudah tahu siapa yang dimaksud gitu ya. Makanya jangan kaget ketika memperkenalkan diri, 안녕하세요, 무티아라고 합니다 gitu loh. 안녕하세요. 어, 저는 무티아라고 합니다. Indonesia salam입니다. Kalau bahasa orang Indonesia kan kenalan kayak gini. Dalam bahasa Indonesia, halo, saya Mutia, saya orang Indonesia, saya berumur 24 tahun. Sayanya nggak pernah hilang ya, Rob. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu sering sekali dihilangkan ketika ya udah memperkenalkan diri kan hanya yang ditunjuk yang sayanya itu kan sudah diketahui oleh yang mendengar. Maka biasa ketika memperkenalkan diri, 안녕하세요, 저는 Mutiaragu Hamida, Smulnesar입니다, Indonesia Saramimida. Seperti itu ya, Rabu. Jadi itu yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam bahasa Korea itu seringkali subjek itu dihilangkan. Sebenarnya di belakang itu nanti akan ada banyak apa namanya contoh-contoh kalimat yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa karakteristik bahasa Korea itu adalah sering sekali menghilangkan subjeknya seperti itu. Ketika memang sudah cukup satu saja disebutnya seperti itu. Oke, kita lihat di sini dia sangat pandai matematika, teman-teman. Dianya genen, ya kan? Teman-teman terjemahinnya, ini kan potongannya di sini. Ini kalimatnya dipotong di sini. Berarti kalimat pertama dia sangat pandai matematika, kalimat kedua dia kurang memahami pelajaran sejarah. Berarti kita harus terjemahkan dulu kalimat pertamanya. Dan ketika teman-teman terjemah kalimat pertamanya, dianya dulu, subjeknya, baru belakangnya matematika, pandai, sangat seperti itu, teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah sayanya, subjeknya sudah. Setelah itu matematikanya, karena dia objek. Setelah itu eh, pak sangkatnya itu aju, ya teman-teman. Sangat ini adalah adverbia yang menerangkan kata sifat teman-teman. Jadi dia selalu diletakkan di depan kata sifatnya atau di kata kerjanya. Maka ini sama dengan bahasa Korea ya, bahasa Indonesia juga sama ya. Sangat cantik, sangat pandai, sangat hebat semuanya. Sangat itu pasti selalu diletakkan sebelum kata sifatnya atau kata kerjanya. Nah, di sini pandainya itu adalah calhada. Kata dasarnya calhada, teman-teman, danya sudah saya buang. Langsung saya pakaikan jiman. Nah, di sini juga kebetulan pokoknya yang diawali G, tata bahasa, atau apa tadi akhiran penghubung ya, akhiran penghubung, ditambahkan G, D, mohon maaf, eh, akhiran penghubung diawali huruf G seperti tadi go, gona, dan huruf J gitu ya teman-teman, maka tidak eh, apa namanya tidak mempertimbangkan berakhiran apapun, berakhiran konsonan kah, vokal kah, gitu ya, langsung ditempel, langsung dilekatkan. Gitu ya teman-teman ya. Iman, yang kedua adalah dia kurang memahami pelajaran sejarah. Berarti ini juga sama, dianya kita buang, maka kita langsung ambil di yang paling belakang. Paling belakang adalah pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah ini Yoksa, Guamo. Lalu kenapa saya pakaikan en di sini? Karena ini sebenarnya hanya menekankan saja ya, Robun.
kalau misalnya teman-teman pakaikan erel juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena akhirnya partikel objek itu bisa digantikan dengan partikel enan ketika kita ingin menekankan si objeknya, gitu ya. Misalnya mau bilang, oh, isti 선생님, 밥을 먹어요? 저는 밥을 안 먹어요. 라면을 먹어요? 라면도 안 먹어요. 어, 빵을 먹어요? 빵은 먹어요. Gitu. Kalau roti saya makan gitu. Jadi kita bisa mengganti si partikel objek, kata benda yang dia fungsinya, yang berposisi sebagai objek itu dengan dan ketika kita ingin menekankan gitu. Kalau ini iya gitu. Jadi gitu ya. Walaupun di sini bisa diganti dengan ere gitu ya, teman-teman ya. 역사 과목을 잘 이해하지 못해요. Nah, di sini calnya itu adalah kurang. Kalau kurang itu pasti negatif, maka harus pakai ji 못해요 gitu ya. Jadi memahaminya itu iehada, kurangnya kalau pokoknya kalau kurang, teman misalnya kurang pandai itu kita bisa terjemahkan dengan cal belakangnya itu h biasanya pakai ji anta atau ji 못하다 gitu ya, Rabun. Kurang pandai. Ji anta atau ji 못하다 atau cal plus h ditambahkan lagi elsu opta gitu. Cal halsu opsoyo gitu ya, Rabun. Karena kan kurang itu berarti tidak kan? Kalau kurang itu kan berarti tidak, maka di sini kita tambahkan calnya, di belakangnya kita pakaikan akhiran penghubung, bukan akhiran penghubung, akhiran kalimat tidak atau tidak bisa yang adalah jianta atau ji bothadah seperti itu, atau halsu optah seperti itu. Oke, saya rasa untuk yang sepadan di sini teman-teman nanti bisa lihat ya. Mohon maaf nih Bu Isti karena saya belum bisa membuatkan, sebenarnya kemarin seminggu yang lalu mau membuatkan bagaimana cara penempelan padahal cara penempelan ini mungkin nanti sebelum saya kasih filenya ke Bu Isti mungkin bisa diberikan dulu aja videonya, tapi nanti saya selipkan setelah slide, misalnya ini kan setelah slide akhiran penghubung koordinatif sebelum masuk ke akhiran penghubung berikutnya, saya akan masukkan cara apa namanya aturan pelekatan go, aturan pelekatan jiman, aturan pelekatan padahal gitu ya. Ya Ibu Istia mungkin tidaknya dengan seperti ini saya berharap karena saya sudah kasih warna yang berbeda-beda bisa membantu teman-teman muslimah ini mungkin belajar otodidak seperti itu. Kalau yang padahal di sini ini pakainya nende, di sini malhe nende. Tapi ada kata bilangnya juga. 잠시만요. 지금 시간이 없는데. 잠깐만요. nanti mungkin untuk yang melainkan sama yang padahal dan sedangkan, saya akan kasih aturan pelekatannya sehingga nanti bisa belajar otodidak. Saya izin melanjutkan dulu langsung ke yang bertingkat ya, yang subordinatif atau akhiran yang saling berkaitan. Contohnya karena gitu. Contohnya di sini dia pulang lebih awal karena ada keperluan. Ibu Isti ngirim WA ya? 잠시만요. 잠시만요. 아이고. No, 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 no. Oke, contohnya di sini kita pakai kita coba membuat kalimat menggunakan apa namanya konjungsi karena. Nah, karena ini dalam bahasa Koreanya adalah aoso. Bagaimana kalimatnya dalam bahasa Indonesia? Dia pulang lebih awal karena ada keperluan mendesak. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa membuat kalimat menggunakan karena, karenanya ada di tengah boleh, karenanya ada di depan boleh gitu kan ya teman-teman ya. Walaupun pada akhirnya nanti karena ada keperluan mendesak ini adalah
klausa bawaan atau anak kalimat gitu ya. Yang tanpa ada ini sebenarnya dia pulang lebih awal itu bisa berdiri sendiri. Jadi ketika dalam satu kalimat dihubungkan ada kata penghubung, maka kata penghubung yang tidak maka kalimat yang tidak ada kata apa konjungsinya itu adalah kalimat yang utamanya teman-teman gitu. Jadi dibuang itu dia kalimat yang ada kata penghubung atau konjungsinya itu dibuang itu pun tidak akan mempengaruhi kalimat awalnya gitu loh. Anyway, pokoknya kalau dalam kita mau menerjemahkan nih, kita mau menggunakan, kita mau membuat kalimat menggunakan karena gitu kan. Dalam bahasa Indonesia kan ada karenanya di tengah, ada karenanya di depan. Ini oh diterjemahkan nanti cuman bisa jadi satu aja di dalam bahasa Korea ya Rabun. Karena kalau dalam bahasa Korea Indonesia itu lebih fleksibel karena bisa di tengah, karena bisa di belakang. Jadi maksudnya di sini adalah karenanya di sini klausa bawaan bisa di belakang, klausa bawaan bisa di depan gitu teman-teman. Kenapa begini? Karena dia bentuk kata ya. Sementara dalam bahasa Korea itu dalam bentuk akhiran dan dia tidak fleksibel. Yang paling sepadan dengan bahasa Korea itu adalah kalimat bahasa Korea itu adalah nanti yang kedua. Jadi ketika kita menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Korea dan ada karenanya, maka karenanya itu harus diterjemahkan. Jadi kalimat yang ada karenanya itu harus diterjemahkan terlebih dahulu. Jadi karena ada keperluan mendesak, dia pulang lebih awal. Karena ada keperluan mendesak, dia pulang lebih awal. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman kalimat dasarnya itu dia pulang lebih awal karena ada keperluan mendesak, tetap yang harus diterjemahkan yang ada karenanya dulu, kalimat yang ini dulu, baru kalimat yang depan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita terjemahin dulu yang awal ya. Keperluan mendesak. Keperluan mendesak apa ya Rabun? Gephanil. Keperluan mendesak. Lalu adanya itu adalah itah, gitu kan ya teman-teman ya, kepanil itah. Nah, karena ini bahasa Koreanya adalah a, o, so. Jadi ketika misalnya kan kayak gini, karena kecil misalnya, karena kecil. Nah ini jadi kecilnya dulu diterjemahkan baru karena gitu ya teman-teman. Ini kan juga sama adanya dulu baru karena. Pokoknya dia selalu mundur daripada kita diterjemahkan. Kecil itu cakta, karena itu A. Ini tanda strip ini adalah menandakan bahwa ini akhiran, teman-teman. Cakta. Seperti biasa, adanya kita buang, teman-teman, tinggal cak. Nah, tapi di sini, teman-teman, tidak melihat berakhiran konsonan atau vokal, tapi dia melihatnya hanya konsonan. Jika berakhiran vokal OA, pakainya ASO. Jika selain OA, pakainya OSO. Selain selain suku kata H jadinya udah pasti hesoh gitu aja. Gitu ya Rabun ya. Nah, karena cakta di sini berakhiran vokal A kan, teman-teman vokalnya A ya. Jangan lihat konsonannya. Berakhiran vokal A maka pakainya aso. Bagaimana dengan karena ada? Kan menjadi ada karena kan? Jadi ita dibuang danya tinggal it, dia berakhiran vokal apa? Betul sekali, berakhiran vokal I ya, kan selain O sama A. Ya kan, selain O dan A berarti pakainya di sini. To, to, seperti ini. Sehingga berarti kepanil, so, dia apa dia? Sudah selesai ya kata yang kalimat yang ada akhiran penghubung karenanya. Dia pulang lebih awal. Berarti kita terjemahkan dianya dulu teman-teman. Karena kan tadi kita belum sempat menerjemahkan dia di awal ya. Dianya, ini kan subjeknya sama ya. Karena dia ada keperluan, dia pulang lebih awal. Jadi kita terjemahkan dianya yang ada di kalimat utamanya saja. Di klausa utama. Bukan klausa yang ada akhiran penghubungnya. Berarti dianya itu kenen, dia laki-laki itu ke ya Rabun ya. Ini he,
Kenyo itu she gitu ya, Rabun. Perlu saya beritahukan juga bahwa kata ganti orang atau pronomin dalam bahasa Korea itu sangat kompleks ya, Rabun. Memang secara aturan dia laki-laki itu he, dia perempuan itu she. Tapi sebenarnya ke sama kenyo ini jarang dipakai sekali untuk keseharian. Biasanya untuk menyebut dia itu pakainya ke saram, ya Rabun, atau cosaram gitu ya, atau isaram gitu ya, bergantung si yang kita tunjuk itu dianya itu ada di dekat kita kah, ada di jauh dari kita kah, atau dia tidak terlihat ya Rabun ya. Tapi untuk sementara karena memang pembahasan ini sangat banyak ya teman-teman. Saya terjemahkan pakai sesuai tata bahasa saja dulu, yang mana ketika dia laki-laki itu ke, ketika dia perempuan itu she. Tapi dalam percakapan sehari-hari ke sama kenyo itu tidak dipakai, ini hanya dipakai dalam lirik lagu. Biasanya untuk menggantikan dia itu mau perempuan mau laki-laki, dia biasanya pakai kita biasa pakai kesaram, cosaram, isaram. Kalau misalnya tidak kelihatan kita lagi ngomongin orang itu, kita lagi ngomongin dia tapi dia nggak kelihatan, silakan pakaikan kesaram. Tapi kalau misalnya kelihatan di depan kita, saya sama Ibu Isti lagi ngomongin misalnya Mbak Isma, Mbak Ismanya itu kelihatan di mata saya dan di mata Bu Isti, berarti pakainya cosaram. Gitu ya teman-teman. Kalau isaram berarti lebih dekat ke yang ngomong. Saya mau bilang dia ini teman saya, berarti dianya itu dekat sama yang berbicara. Kita pakainya isaram, isaramen gitu ya. Isaramen pulang lebih awal gitu ya Rabunnya. Jadi boleh di sini nanti genen atau isaram men. Lebih tadi apa lebih? Lebih awal itu karena warnanya sama, lebih awal itu bahasa Korea ilcik ya Rabun. Ilcik pulang apa ya pulang? 너 집에 가다 boleh ya Rabun. 집에 가다 boleh. 돌아가다. 네, 집에 가다. 집에 가다. Ini belum selesai ya Rabun ya. Harus ditutup dengan akhiran kalimat 집에 gayo. Ini juga teman-teman harus pertimbangkan. Ketika dia tindakannya sudah selesai, maka harus pakai menjadi kasoyo. Ya kan? Oh, tapi ternyata karena ada keperluan mendesak, dia pulang lebih awal. Maksudnya akan pulang gitu, akan pulang. Dalam bahasa Indonesia kan nggak kayak gitu ya Rabun. Kadang-kadang walaupun belum terjadi, ya kita nggak pakaikan akan gitu. Walaupun udah selesai, ya kita tidak pakaikan sudah gitu. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu karena memang tenses itu tidak terlalu aktif digunakan ya teman-teman. Jadinya eh, nanti hanya teman-teman yang tahu kapan harus melampaukan, kapan harus mempresentkan sekarang kan, atau akan memfuturekan gitu ya. Jadi hanya teman-teman nanti yang tahu saya harus menjadi kayo kah, gasoyo kah, atau galkoeo kah gitu. 음, Itu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi jadi ketika kita menerjemahkan nanti, ketika kita membuat kalimat dalam bahasa Korea, tapi ada kata penghubung jika, terus ada kata penghubung supaya, gitu ya, maka sebentar, maka ini menjadi nggak baik, nggak baik, udah lagi itu dulu nak, tunggu nak, gitu ya. Jadi pasti nanti bentuk yang diterjemahkannya adalah yang kedua ya. Contohnya gini, teman-teman. Jika kamu belajar, kamu pasti lulus ujian jika kamu belajar dengan eh, tekun. Nah, kita kan juga bisa buat jika kamu belajar dengan tekun, kamu pasti lulus. Nah, ini nanti kalau yang lebih pas dengan struktur bahasa Korea adalah yang nomor dua ini ya, Rabu. Ini juga sama dengan yang ini. Jadi yang diterjemahkan dulu adalah klausa atau kalimat yang ada akhiran penghubungnya, gitu ya. Baru induk 음, kalimatnya seperti itu. 쌤, 오늘 회의하기로 했어요. 9시. Uh, 친구들이랑 이중으로, 이, 이중으로 이분들이랑요. 사용할까? 네. 어, 그래요. 음, 그러면 알겠어요. 그럼 여기까지만 할게요. 여기. 알겠습니다. nih, nih. Lalu kayak seperti supaya juga teman-teman, kita kan bisa bilang mereka bekerja keras supaya bisa menyelesaikan proyek tepat waktu.
Nah, sebenarnya yang persis dengan struktur bahasa Korea adalah supaya bisa menyelesaikan proses proyek tepat waktu. Jadi, dalam artian adalah teman-teman harus menerjemahkan kalimat yang ada kata akhiran penghubungnya terlebih dahulu. Jadi, ketika pun nanti kita misalnya teman-teman disuruh menerjemahkan nih gitu kan. Ternyata si supayanya, si jikanya, si karenanya itu ada di tengah. Ya berarti tinggal dimundurkan saja, terjemahkan yang kalimat yang ada akhiran penghubungnya dulu baru kalimat yang di depannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita di sini sudah saya kasih semua terjemahannya seperti apa dengan warna yang berbeda-beda dengan maksud supaya nanti teman-teman bisa otodidak mengenali bahwa pokoknya saya di sini yang yang subjek saya kasih warna biru seperti ini, objek warna biru laut, lalu tinggal dilihat saja dari asal katanya kalimat awalnya itu pasti saya mewarnai yang sama untuk memberitahukan ke teman-teman mana sih yang katanya ini. Lalu mana sih yang subjek, mana yang objek. Lalu yang merah-merah ini adalah biasanya partikel-partikel ya, teman-teman, partikel untuk menandakan subjek, objek, atau predikat seperti itu. Nanti di slide berikutnya saya akan kasih eh, ininya ya, Bu Isti, AOSO-nya pelekatannya gimana, emennya bagaimana, doroknya bagaimana, ininya bagaimana gitu ya Bu Isti ya, biar nanti bisa Ya, teman-teman bisa belajar oke. mandiri. Mohon maaf nih teman-teman, Oke. kayaknya kita cuma bisa sampai di akhiran hubung subordinatif. Mungkin nanti bisa dilanjutkan untuk yang membentuk kalimat ketiga kali ya Bu Isti ya, untuk Iya, bulan berikutnya itu untuk menggunakan pertemuan ya. berikutnya. Iya, untuk menyambungkan kalimat, Ya. tetap dua kalimat tapi disambungkan dengan adverbia seperti itu. Mohon maaf Oke. karena memang waktunya sangat terbatas dan banyak sekali kekurangannya. Mudah-mudahan saya bisa lengkapi di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Isti, terima kasih teman-teman muslimah. Mohon maaf kemarin dan terima kasih untuk hari ini. Kamsahamnida. Terima 네, kasih, Mbak. 네. 네, 혹시 뭐 질문은 있으면 뭐 kalau ada pertanyaan, 여러분 네, 질문이 있으면 이부 이스티한테 전달해 주세요. 제가 이부 이스티한테 전달 받을게요. 꼭 답해 드릴게요. 감사합니다. 지금 나갈게요. 네, terima kasih, Sam. 네, 안녕히 계세요. assalamualaikum. 네, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi